Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan bagaimana konsep pemantulan cahaya digunakan dalam kamera untuk menciptakan gambar yang jelas dan tajam. Apa peran cermin dan lensa dalam proses pemantulan cahaya di dalam kamera? Konsep pemantulan cahaya adalah salah satu prinsip dasar dalam fotografi yang digunakan kamera untuk menciptakan gambar yang jelas dan tajam. Berikut penjelasan tentang bagaimana konsep ini diterapkan dalam kamera serta peran cermin dan lensa. Pemantulan cahaya dalam kamera. Fokus. Lensa kamera biasanya lensa cembung atau konveks, mengumpulkan cahaya dan memfokuskan sinar tersebut pada sensor gambar atau film. Ini memungkinkan pembentukan bayangan yang nyata dan tajam. Pembentukan bayangan. Ketika cahaya yang dipantulkan dari objek melewati lensa, cahaya tersebut dibelokkan atau dibiaskan, sehingga semua sinar cahaya bertemu di satu titik di sensor. Ini menciptakan bayangan yang jelas dan tajam dari objek tersebut. Peran cermin dan lensa. Cermin dalam DSLR. Pada kamera DSLR, cermin digunakan untuk memantulkan cahaya yang masuk melalui lensa ke atas ke pentaprisma atau pentamirror, yang kemudian memantulkannya lagi ke viewfinder. Ini memungkinkan fotografer untuk melihat apa yang akan ditangkap oleh sensor-sensor. Lensa berperan dalam mengatur jumlah cahaya yang masuk dan fokus gambar. Lensa berkualitas tinggi sangat penting untuk menghasilkan gambar yang tajam dan detail. Pemantulan dan pembiasan. Diafragma di dalam lensa berfungsi seperti pupil mata, mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Ini mempengaruhi kedalaman lapangan dan eksposur foto. Bagaimana mikroskop menggunakan prinsip pemantulan cahaya untuk memperbesar dan memperjelas gambar objek yang sangat kecil? Apa perbedaan antara mikroskop cahaya dan mikroskop elektron dalam hal prinsip pemantulannya? 2. Mikroskop cahaya dan mikroskop elektron memiliki prinsip kerja yang berbeda dan digunakan untuk tujuan serta aplikasi yang berbeda pula. Mari kita bahas lebih lanjut. Mikroskop cahaya atau mikroskop optik. Prinsip kerja mikroskop cahaya yang menggunakan cahaya terlihat biasanya dari sumber lampu untuk membentuk gambar objek yang diperbesar melalui lensa dan sistem pemrosesan cahaya. Resolusi mikroskop cahaya terbatas oleh panjang gelombang cahaya yang digunakan. Biasanya resolusi berkisar antara 200 sampai 400 nanometer. Pembesaran. Mikroskop cahaya umumnya memiliki pembesaran yang terbatas, biasanya hingga 1000 sampai 2000 kali. Contoh aplikasi. Mikroskop cahaya sering digunakan dalam bidang biologi, kedokteran, dan ilmu material untuk melihat jaringan biologis, sel, mikroorganisme, dan benda-benda dengan ukuran makroskopis. Biaya dan kompleksitas. Mikroskop cahaya relatif lebih terjangkau dan lebih mudah digunakan dibandingkan dengan mikroskop elektron. Apa yang dimaksud dengan serat optik dan bagaimana prinsip pemantulan cahaya digunakan dalam perangkat serat optik untuk mentransmisikan data dengan cepat dan efisien? Serat optik, juga dikenal sebagai fiber optik, adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik. Serat optik digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang sangat tinggi dan kapasitas data yang besar. Ketika cahaya memasuki serat optik dengan sudut tertentu, hukum pemantulan total internal menyatakan bahwa cahaya akan terjebak di dalam serat dan terus bergerak melalui selubung dengan sudut yang memastikan pemantulan total.
Cahaya yang datang ke permukaan dalam serat akan terpantul kembali ke dalam serat. Kemungkinan transmisi data dengan sangat sedikit kerugian. Mengapa pemahaman tentang sudut datang dan sudut pantul cahaya penting dalam perancangan? Lanjut nomor 4, mengapa pemahaman tentang sudut datang dan sudut pantul cahaya penting dalam perancangan perangkat optik modern seperti kamera, mikroskop, dan surat optik. Pemahaman tentang sudut datang dan sudut pantul cahaya sangat penting dalam perancangan perangkat optik modern seperti kamera, mikroskop, dan surat optik. Berikut adalah alasan mengapa pemahaman ini krusial. Hukum mantulan cahaya, sudut pandang dan sudut pantul. Hukum mantulan menyatakan bahwa sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul cahaya terhadap permukaan. Dalam perangkat optik, pemahaman tentang sudut ini memungkinkan kita mengatur posisi lensa, cermin, atau serat optik dengan benar untuk memaksimalkan efisiensi pemantulan dan pembiasaan cahaya. Kualitas gambar dalam kamera dan mikroskop, sudut dan datang yang tepat memastikan cahaya yang masuk ke lensa atau inti serat optik mencapai sensor atau objek dengan sudut yang optimal, menghasilkan gambar yang tajam dan jelas. Mikroskop dan kamera. Mikroskop. Dalam mikroskop, sudut datang cahaya yang benar memastikan cahaya yang melewati lensa dan sampel mencapai mata pengamat dengan sudut yang optimal. Ini mempengaruhi resolusi dan detail gambar mikroskop. Kamera. Dalam kamera, pemahaman tentang sudut datang membantu mengatur lensa dan diafragma untuk mengumpulkan cahaya dengan benar dan membentuk bayangan yang tajam pada sensor. Sudut pantul juga mempengaruhi sudut pandang dan komposisi gambar. Serat optik. Pemantulan total internal. Dalam serat optik, pemahaman tentang sudut datang memastikan bahwa cahaya yang memasuki inti serat akan mengalami pemantulan total internal di antarmuka inti selumbung. Ini memungkinkan transmisi data dengan sedikit atau tanpa kehilangan energi. Efisien transmisi. Sudut datang yang salah dapat menyebabkan cahaya bocor keluar dari serat. Mengurangi efisien transmisi data. Dengan memahami sudut datang dan sudut pantul, perancangan perangkat optik dapat mengoptimalkan kinerja perangkat, meningkatkan kualitas gambar, dan memastikan transmisi data yang cepat dan efisien melalui serat optik. Lanjut nomor 5, bagaimana desain permukaan lensa dan cermin mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan oleh perangkat optik seperti kamera dan mikroskop. Apakah ada teknologi atau material baru yang telah dikembangkan untuk meningkatkan kinerja perangkat optik ini? Desain permukaan lensa dan cermin sangat penting dalam memantulkan kualitas gambar yang dihasilkan oleh perangkat optik seperti kamera dan mikroskop. Berikut adalah beberapa poin penting cermin cekung dan cembung. Cermin cekung dalam kurung konkav mengumpulkan sinar cahaya, sedangkan cermin cembung dalam kurung konveks menyebarkan sinar cahaya. Kedua jenis cermin ini dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya tergantung pada posisi objek relatif terhadap titik fokus cermin. Lensa cekung dan cembung. Lensa cekung menyebabkan sinar cahaya yang masuk untuk divergen, sementara lensa cembung menyebabkan sinar cahaya untuk konvergen. Desain ini mempengaruhi bagian bayangan dibentuk dan seberapa tajam bayangan tersebut.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.